Apasili itu siraman, mandi kembang. Ini airnya, air yang berasal dari 7 sumber air. Malamnya ada lagi acara, Akkorontigi, Mapaci. Malam-malam ba inayo mama. Iya dende. Niato jemin jomai. Cerita-cerita yang sederhana, tapi punya nilai untuk kita rawat. Ya, mungkin sudah jadi tradisi di Makassar ini. Begitu selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, maka berdatanganlah undangan-undangan perkawinan. Hari ini saya sudah menerima 5 undangan pernikahan dari teman-teman, ada dari keluarga dan lain-lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ada satu hal yang belum berubah sampai saat ini dalam melaksanakan ini pernikahan di Kota Makassar ini. Bagaimanapun kelak suasana resepsinya, bentuk resepsinya yang biasanya dilakukan di gedung-gedung besar, di lobi hotel dan lain-lain, itu ada 2 hal, malahan lebih dari 2 hal yang tetap diperhatikan. Ini ada hubungannya dengan tradisi, dengan adat istiadat. Kalau sekarang itu tidak ada persoalan. Ketika setiap acara, setiap tahapan acara pernikahan ini sudah dilakukan oleh wedding organizer, kalau saya tidak salah, ya, itu segala-galanya selesai, beres. Tetapi saya ingat ketika itu belum populer itu yang namanya BO. Kalau sebuah keluarga akan mengadakan acara pernikahan keluarganya, maka yang akan melakukan itu adalah keluarga itu sendiri. Dengan cara membentuk semacam panitia kecil-kecilan. Ada yang mengurus pengangkutan, ada yang mengurus percetakan undangan sampai pengedarannya. Ini biasanya diserahkan kepada mereka yang paham nama-nama jalan, tempat-tempat itu di Makassar. Yang paham siapa-siapa yang patut diundang, keluarga dan lain-lain. Nah, ada lagi bahagian konsumsi makanan. Nah, itu diserahkan kepada keluarga yang dianggap pandai memasak. Dia akan membentuk juga semacam kelompok kecil untuk memasak. Belum ada catering pada waktu itu. Nah, mungkin karena keluarga ini sering melihat saya mundar-mandir di panggung membawa-bawa mic. Mereka tahu bahwa saya punya banyak teman-teman di DKM, Dewan Kesenian Makassar. Punya banyak teman-teman di radio, punya banyak teman-teman di TVRI. Maka saya selalu ditempatkan di bahagian seksi acara. Ini penuh dengan suka duka ini. Disitulah saya banyak berkenalan dengan para Andrombunting, bahasa Makassar atau Induk Boting. Beliau-beliau inilah yang melakukan upacara-upacara yang harus dilakukan. Ini terutama untuk pengantin perempuan, calon mempelai perempuan. Dia membimbingnya, kami ini yang menyediakan alat-alatnya, peralatannya. Itu peralatannya itu kadang-kadang sangat rumit. Misalnya, apasili. Nah, itu saya catat di sini. Apasili itu atau biasa disebut saudara-saudara kita di seberang sana itu siraman, mandi kembang. Ini dibimbing oleh Andrombunting, Induk Buting. Ini simbolis dari mandi
yang disertai doa-doa untuk membersihkan diri, untuk mensucikan diri, untuk menjauhkan segala hal-hal yang buruk-buruk. Nah, ini airnya dipakai air yang berasal dari 7 buah sumber air. Bisa dari 7 buah sumur, ada mungkin diantaranya itu dari air sungai, mungkin ada yang diambil dari Bantimuruk. Pokoknya harus berasal dari 7 sumber air. Kemudian ada juga dihiasi juga dengan kembang-kembang. Kembang-kembang yang wangi yang juga 7 macam. Nah, ini semuanya ini dilaksanakan oleh Endok Boting. Atau mereka Endok Boting yang meminta kami lah ini yang mencari bahan-bahan yang diinginkan itu. Nah, acara Appasili ini biasanya dilakukan pagi hari. Ketika esok harinya itu mempelai ini akan melaksanakan upacara pernikahan, maka sehari sebelumnya dilakukan itu Appasili. Kalau misalnya calon mempelai perempuan ini mempunyai rumah panggung, balak rate, maka upacara ini dilakukan di anak tangga di bawah. Di situlah dia duduk, dikelilingi oleh kerabatnya, kemudian itu air, itu dituang, saya tidak akan menyebut baskom, sebab tempat air itu sama, ya fungsinya sama, baskom menyimpan air, tapi itu kadang-kadang ada yang mungkin barang antik, ada terbuat dari kuningan, ada ukiran-ukirannya naga, ada gambar-gambar teratai, dan saya juga pernah temukan yang seperti ini tuh terbuat dari keramik, yang sangat indah, katanya ini barang antik. Itu selalu diupayakan dicarikan barang-barang yang punya nilai sejarah yang panjang ke belakang. Nah, kemudian yang memandikan calon pengantin ini adalah orang-orang bahasa Makassar, Erkaniale Picuruna. Picuri itu adalah pembawaan yang baik, yang mau diambil berkahnya. Nah, itu biasanya sepasang suami istri, jumlahnya itu selalu ganjil. 7 orang, 9 orang, atau 11 orang, pokoknya jumlahnya ganjil. Nah, itulah berganti-ganti memandikan calon pengantin perempuan ini. Dan itu diakhiri oleh orang tua mempelai. Ini sebenarnya kalau kita ceritakan ini akan panjang, tapi saya singkat-singkat saja sebab kita terbatas oleh waktu. Nah, setelah upacara Appasili membersihkan diri ini, malamnya ada lagi acara. Acara itu adalah Akkorontigi, bahasa Makassar. Kalau bahasa Bugis, Mapaci. Di mana kalau saudara-saudara kita yang berasal dari Jawa menyebutnya sebagai malam Widodareni. Sementara saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, di Minang itu mengatakan Bainai. Bainai, saya langsung jadi ingat sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Uni Edi Kasim yang berbicara, yang bercerita tentang Bainai. Kalau saya tidak salah lagunya, malam-malam Bainai yo mama, malam-malam baiko yo mama, anak daro yo mama, yo marah pulai. Kita akhiri dulu ini nostalgia tentang malam Bainai nih Uni Edi Kasim. Kita lanjut dulu cerita. Nah, ini calon mempelai perempuan ini, pengantin perempuan ini, duduk di tempat yang sudah disiapkan di semacam singgasana, seperti pelaminan yang sudah dihias. Dia duduk di situ sambil memangku bantal. Di atas bantal itu bersusun-susun kain sutra. Biasanya itu jumlahnya 7 atau lebih, pokoknya jumlahnya itu ganjil. Diapit oleh 2 lilin, kanan kiri. Lilin merah. Kemudian ada dupa, ada bunga-bunga, kemudian apa lagi?
ada beberapa itu benda-benda budaya yang diletakkan di situ. Nah, ini juga maka berganti-ganti lah ini para keluarga datang untuk mengoleskan inai. Inai yang sudah dihaluskan ini daun inai. Daun inai itu kalau saya tidak salah bahasa Makassarnya itu leko pacing. Jadi bukan leko pancing, tapi leko pacing. Itu sudah dihaluskan seperti krim, itu yang dioleskan di tangan calon mempelai perempuan. Nah, berganti-gantian orang tua, kerabat yang diundang untuk datang mengoleskan ini. Nah, upacara itu ada lagi. Jadi sambil gendang bunyi tung tak tung tak tung tang tung tang tung. Kemudian MC-nya diundang dengan hormat karaing ini bersama nyonya ini untuk datang mengoleskan mapacing. Maka dia akan datang ketika dia dijemput. Dijemput oleh biasanya 2 orang gadis yang membawa lilin datang menjemput beliau dan diantar ke hadapan calon mempelai perempuan. Disitulah duduk disertai doa-doa dan lain-lain, dioles tangannya. Selesai kembali ke tempatnya, diundang lagi yang lain. Begitu lagi, pukul gendang lagi, tung tata tung tata tung tata tung tata tung, sampai selesai kerabat yang sudah disiapkan untuk melakukan mapacing ini. Nah, di sini ada masalah. Ketika terjadi dialog bahwa besok ini akan terjadi akan dilaksanakan ini pernikahan, sang nenek dari calon mempelai perempuan ini minta, dia bilang, "Anne, cucungku tuayan nih, baru untuk pertama kali nih dinikahkan ini di dalam keluarga kami ini. Saya mau ada itu, saya ingat dulu itu adat-adat tak dulu itu ada itu sebelum datang itu pengantin laki-laki ada yang sambut ki, ada yang siram ki itu beras kemudian ada yang menyambut dengan kata-kata bahasa daerah untuk mengundang nenek sengarin nanjo. Saya mau itu." Jadi ada yang bilang susah itu dicari sekarang nih. Kan tidak ada itu anunya, tidak ada di siapa yang mampu seperti itu. Baru apa namanya yang kita cari. Di antara panitia itu tidak ada yang tahu apa maksudnya ini. Sementara orang berbincang-bincang, sebab ini nenek juga tidak mau karena memang kamu niatkan minjo. Saya sudah niatkan karena punya ni batui baji anne cucungku kak ni anjo sigamay anjos. Sigamay toriolo punya nikah ni anjo nikamanjo. Tiba-tiba ada melintas seseorang, panitia juga, tapi dia panitia seksi dan lain-lain. Artinya pembantu umum, semua dia kerjakan. Dia datang, dia bilang, kutangan jo kering. Jo akio ka buntina nakadi, kurangi. Ngano tu nakana, iya dende. Neto je minju mah buntia salon, iya minju ku kai roki. Iya nakana, iya jo nikana pakio buntin. Maka orang ramai panitia bilang, di mana kita cari lagi itu? Nah itu yang biasanya membawakan itu sudah tidak ada, tidak ada. Kemudian juga itu naskahnya, apanya itu di mana mau dicari pakai unting. Maka dikerahkanlah seluruh anggota keluarga cari, diusut di mana itu adanya itu. Ini yang pertama kali bertugas ini adalah Saiful. Saiful, kau hentikan seluruh kegiatan, kau usut itu di mana itu. Kayak mana tuh biasa ngeran ju pakai bunting. Allah jo nunna te ukiri nanjo. Na ngeran sai mai. 2-3 hari berjalan pencarian, datanglah Saiful, berhasil dia dapat itu naskahnya. Sudah sangat kumuh, sudah tulisannya sudah tidak jelas dibaca, tapi kita coba pelajari. Maka setelah disusun, terjadilah barangkali itu 2 halaman, sangat panjang. Jadi saya bilang kepada yang punya hajat, jadi saya bilang Kareng, punya dipindah begini Kareng, kira-kira 10 menitan jo nuan bunting rawa, apilangeri, tidak naik, bambangnya loa. Nah karena iya, begini kita sesuaikan saja.
Temin yang asing, pokoknya dipadatkan tapi jangan sampai hilang esensinya. Tetap ada pesan-pesan moral di dalamnya, tetap ada pesan-pesan yang indah yang diharapkan oleh orang tua kita dulu, itu yang kita harus sampaikan kepada calon mempelai pria dan keluarganya. Jangan sampai tidak ada itu. Jadi kami beramai-ramai menyusun kembali itu, terutama kepada pihak-pihak keluarga pengantin ini yang paham bahasa Makassar yang sudah agak jarang kita pakai sekarang ini. Akhirnya jadilah sebuah naskah Pakyuk Bunting dari yang 2 halaman itu bisa menjadi tidak terlalu panjang tapi padat dan bisa dimengerti apa isinya. Ada lagi satu masalah. Inai mo nambacan nih, nanyo biasa mana tena misalo lampa. Kemudian yang punya hajat mengambil keputusan dengan begini. Kalau dulu yang bawa nenek-nenek, sekarang kita cari biar bukan nenek-nenek. Yang penting suaranya lantang, bisa bercakap-cakap dengan jelas. Ini punya kamu aja, boy penyiar. Setuju. Maka dicarilah seorang penyiar untuk mempelajari itu Pakyuk Bunting agar dia bisa menghayatinya. Nah, penonton, mari kita lihat bagaimana terjadinya itu Pakyuk Bunting ketika sudah saya tidak mengatakan dimodernisasi, tapi disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Iya dende. Niato jemin jomai punting saloa ni tayang. Saloa ni minasai. Nampaki ri ujung boriku, ri capapa rasangangku, naku rupai kucini, naku timbarang niki pangai. Nampaki kuas selania, naku hitung ki labatu, kun ragi memang berasa rimangko kebo, kun mata memang rapo ripala 5. Batu ki rima belaya den bunting, an rupai kanato jenri julua, nak jari mo re kuntui tepak na tongkok na jarek mi pasialeanta rua pamanakang siale jari re kalak birang. Iya dende den bunting nia anne papasangku punna salang ni sombalam biseanta nani tapas sa ribombang galuru ni rurungang ri angin barubu lonna tak gille kilewai karikatte ji antu gulinna. Iya dende, ni panai makinne, ripangka-pangka bulaing, ni paempuri tappere para madani, baji na ngai nakbi, nana puji Allah Ta'ala. Golla nu bokong, nakaluku nu batui. Sungguh nuerang nama tekne nudalikan. Kitu lusuk manai momai den bunting ribalak nama tuanta ritukakna iparatta matoa masungguta ipara mate neta. Salamaki. Iya dende,
telah tiba sang pengantin yang kurindukan. Sejak engkau di batas negeri, di tepi kampung halaman, panorama nan indah dan kasih sayang telah kusajikan untukmu. Untuk menyambutmu, telah kuragi beras di mangkok putih. Kukaci pinang seulas, sirih sekapur, kusembahkan di dulang emas. Iya dendek, betapa jauh negeri leluhurmu, wahai sang putra. Engkau datang membuktikan kata sepakat, menyatukan dua hati, menyatukan dua rumpun keluarga. Wahai anakku pengantin baru, kutitip pesan kepadamu. Jika bahteramu oleng dihempas ombak, layar seakan sobek diterpa topan. Jangan lepas kemudi di buritan, yang satu di anjungan, melihat arah, agar pulau idaman tak lepas dari tujuan. Iya dendek, ku terima engkau, wahai pengantin baru, atas berkah Nabi junjungan kita, atas izin yang maha kuasa. Kusandingkan engkau di singgasana kehormatan, berlimpahkan kasih sayang ayahanda dan bunda, saudara-saudaramu, dan segenap kerabatmu. Selamat datang, wahai anakku pengantin baru. Demikian Pakyok Bunting yang digelar kembali tahun 90-an kalau saya tidak salah ingat. Setelah berpuluh-puluh tahun tidak pernah lagi kita lihat acara ini. Nah, saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama melestarikan seni bertutur yang indah dan puitis, namun syarat dengan pesan-pesan yang bermakna kebajikan yang diwariskan oleh leluhur kita. Punatiai kate inai poe. Punatiai na kamakaman siapa napi?